Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Kendari bertakwa, Insya Allah. alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna bersama-sama di Syiar Kendari Bertakwa. Syiar Kendari Bertakwa bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari. Dan siaran ini dapat kita saksikan melalui antena digital TV antena UHF, channel 30, dan melalui streaming media sosial Sultra TV. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama ibu-ibu dari Kecamatan Poasia dan ibu-ibu dari Kecamatan Abeli. Tentunya bersama narasumber kita, Bapak Ustadz kita, Ustadz Rusnam Al-Khandari, SAG MHI. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Bu Wi. Alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik, dari Abeli warnanya pink, dari Poasia warnanya Wardah Tosca. Alhamdulillah. Baik, lebih khususnya acara ini mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh qori'ah kita Ibu Hajah Hadra dan Sari Tilawah Siti Jumana Tawil SH. Kepada Ibu Hajah Hadra kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahidun wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada hartanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah telah kita saksikan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Adiyat ayat 6 sampai 8. Baik, jangan kemana-mana, nantikan kami setelah pesan berikut ini. Syiar Kendari bertakwa, Insya Allah.
Syiar Kendari Bertakwa. Insya Allah. Terima kasih masih bersama Sultra TV di Syiar Kendari Bertakwa. Mari kita sama-sama mendengarkan kajian yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Rusnam Al-Kandari, SAG MHI. Baik Ustadz, kami silahkan. Semoga ibu-ibu bisa menyimak dan sebentar ada sesi tanya jawab. Silahkan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, baik nikmat yang bisa kita rasakan maupun juga nikmat yang terkadang tidak bisa kita rasakan, tetapi nikmat juga, baik yang kita kemudian bisa langsung kemudian nikmati maupun melalui keluarga-keluarga kita syukuri keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim tak lupa juga kita haturkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita tentang akhtarut tamak. Kalau diartikan itu bahayanya serakah, bahayanya kalau bahasa di sininya itu maburako, mangoa, kan biasa begitu, ngoa sekali nih orang, biasa begitu kan. Bahaya itu bahaya karena di Quran itu memang disebutkan innal insana lihubbil khairi lasyadid. Ada orang itu lewa-lewa juga dia itu kalau masalah dunia, dia semua yang mau ambil. Biar anunya orang diambil toh. Harusnya itu orang di dunia itu punya rem. Jadi orang kalau ngoa itu, maburako, serakah itu seperti kendaraan yang tidak ada remnya. Ibu pernah lihat kendaraan tidak ada remnya? Buat celaka itu. Celaka itu kalau kendaraan tidak ada remnya. Orang mengoa itu begitu itu. Sampai-sampai Nabi itu ingatkan kita bahayanya kalau orang mengoa itu. Kata Rasulullah SAW itu, orang kalau dia serakah, kalau dikasih satu lembah, ditambah lagi satu lembah, masih belum cukup juga itu. Kalau orang serakah itu, Nabi tambahkan lagi, anjing liar, serigala itu yang dilepas di tengahnya itu kambing, itu berbahaya. Tapi lebih berbahaya lagi satu orang serakah yang berkeliaran di muka bumi itu. Kenapa? Karena kalau orang serakah itu, ini alam diciptakan cukup untuk kebutuhan kita mulai dari Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti yang ketemu Dajjal. Sebenarnya bisa cukup, tapi tidak bisa cukup untuk satu orang serakah itu. Ini bumi ini, tidak bisa cukup. Saking berbahayanya itu orang serakah itu. Makanya itulah kenapa serakah itu diharamkan di dalam agama. Dia ini harus kemudian dihilangkan kalau bisa. Tetapi kalau orang sudah terlanjur kena, oh bahaya itu. Karena dia melengketnya itu kuat sekali di dalam jiwa itu keserakahan. Kalau tidak melakukan tazkiyatun nufs, pembersihan yang betul-betul, tidak ada tadrib, tidak melakukan tirakat secara khusus, biasanya kalau orang serakah itu susah hilang. Jadi serakah itu di dalam agama itu, dia itu seperti bibit-bibit penyakit hati. Namanya bibit itu dia bisa menumbuhkan macam-macam penyakit. Makanya kalau biasanya orang serakah itu, dia juga sering bohong. Jadi bibit pertama yang dia kasih muncul itu kalau orang serakah, aku bohong. Tidak bisa dipegang itu mulutnya itu. Orang itu kan harusnya, atau kalau orang itu yang dipegang mulutnya, kalau dia ngomong bisa dipegang. Beda dengan sapi yang dipegang talinya. Orang kalau serakah itu, dia bibit pertama yang muncul itu biasanya kalau orang serakah itu banyak bohongnya itu. Hati-hati itu kalau orang serakah itu banyak bohongnya. Yang kedua, kalau orang serakah itu penyakit yang dia kasih muncul berikutnya selain kemudian banyak bohongnya, itu biasanya diikuti suka tipu orang. Jadi penipuan itu munculnya itu sebenarnya awalnya itu bibitnya itu serakah. Karena dia mau dapat semua, maka dia kemudian mulai dengan berbohong. Setelah itu menipu. Iya.
Makanya kalau mau mengobati itu pembohong itu ada orang bele-bele terus tuh, hidupnya kerjaannya mondar-mandir itu. Cerita bohong saja kerjanya mondar-mandir itu. Tidak bisa dipegang dia punya kata-kata itu. Yang diobati pertama itu akarnya. Apa akarnya? Serakah. Bibit. Bibit dia bibit itu keserakahan itu bibit. Jadi kenapa ini orang sudah dikasih tahu jangan kau bohong, bukan masalah di situ. Masalahnya dia serakah ini orang. Berarti yang diobati pertama itu serakahnya diobati pertama. Jadi harus tahu begitu. Bibit penyakit hati berikutnya yang muncul itu kalau orang serakah itu biasanya kalau orang serakah itu cenderung juga pelit, seke, mosopi, iya toh? Hati-hati itu. Kenapa seke itu orang? Kan dia serakah. Orang kalau kemudian serakah itu pasti seke, otomatis dia itu pangkia. Apa istilahnya? Benar itu Bu, pangkia toh. Jadi pemirsa Sultra TV ini hati-hati itu kalau serakah. Karena dia memunculkan banyak sekali itu anak. Beranak pinak dia. Dan anaknya ngeri-ngeri semua. Sudah diatomi pembohong. Suka tipu-tipu orang. Setelah itu diatomi juga seke. Jadi kenapa itu di dalam agama itu jarang sekali disebutkan kikir. Tetapi di bagian-bagian kitab-kitab itu yang lebih sering disebut tamak. Kenapa? Karena dia neneknya ini. Neneknya itu kikir itu tamak itu. Kalau dia tidak sembuh neneknya, tidak bisa sembuh anaknya itu. Cucunya itu beranak pinak. Cabangnya. Oleh sebab itu, 3 nanti ini, anak-anak pertamanya ini serakah, itu hati-hati. Perlu melakukan riayah maknawiyah untuk kita bisa menyembuhkan dari penyakit keserakahan. Jadi, saya ingin lanjutkan begini. Setiap kali manusia itu nanti di kehidupan ini, kan dia berinteraksi dengan sesama manusia. Kita ini makhluk sosial. Biasanya, orang kalau serakah itu dia berinteraksi, suka dia itu terobos pagarnya orang. Itu bahayanya. Orang kalau serakah itu, dia suka kasih pindah pagar itu. Bahkan dia lewati pagar. Makanya nantinya, munculnya masalah-masalah di kehidupan ini, itu umumnya rata-rata akar permasalahannya itu adalah keserakahan. Orang kalau serakah nanti dia tidak bisa bedakan mana punyanya orang. Kue sudah dibagi-bagi. Kue bentuknya begini toh. Tahu itu kue apa itu, Bu? Kek apa istilahnya? Ya. Kue bolu. Toh kan dia potong begini, dia potong begini. Dia bilang bagian kue ini. Padahal harusnya potong begini. Jangan sampai kamu itu mengambil bagianmu dengan cara yang salah. Betul nih bagianmu kau ambil, tetapi ada bagian orang melintang kau ambil juga karena kau potong melintang toh. Dalam kehidupan seperti itu nantinya kita itu harus hati-hati betul. Karena setiap bagian yang kita ambil bukan bagian kita itu pasti disentuh api neraka. Kan orang kalau mengambil bukan bagiannya itu disebut dengan zolim. Dan di dalam Quran itu wala tarkanu ila zolimin. Jangan kamu itu cenderung saja, bukan kau zolim, cenderung saja kepada kezoliman. Fatamassakumun nar, pasti kamu disentuh api neraka, pasti. Jadi bagian tubuh kita ini yang kita kasih masukan itu daging-daging yang harusnya masuk ke badannya orang, itu kalau tidak kemudian kita kasih keluar, itu dia makan api neraka itu. Itu berarti kita siapkan bahan bakar api neraka. Itu berkaitan dengan serakah ketika kita berinteraksi nanti dalam kehidupan. Meskipun di dalam Al-Quran itu kan Allah mengatakan zuyyina linnasi. Allah tahu juga manusia itu dijadikan indah dalam pandangannya hubbus syahawati. Ada keinginan minan nisa, punya istri. Termasuk juga harta benda, wal qanatiri, termasuk pangkat. Allah tahu itu, kau mau itu. Dan dibolehkan dalam batasan-batasan, jangan kau langgar pagarnya orang. Tidak boleh dia kalau melanggar pagarnya orang. Allah bisa mengatakan kalau mau dapat harta boleh, mau dapat jabatan boleh. Tapi jangan kemudian ini haknya orang kamu ambil. Karena kalau kau sudah ambil haknya orang itu, di situ letak bahayanya. Makanya nanti biasanya lawannya serakah itu
ulama mengatakan ada latihannya untuk membersihkan keserakahan itu dengan cara namanya menginput, memasukkan latihan qanaah. Qanaah itu sama seperti kendaraan tadi. Kalau kendaraan serakah, itu berarti tidak ada remnya. Berarti kendaraan itu supaya dia tidak celaka harus dipasangkan apa? Rem. Remnya itu, manusia itu namanya qanaah. Dia bisa tahu waktunya merasa kenyang. Cukup ini? Cukup. Sudah ini, sudah. Selalu merasa cukup. Dia tahu itu batasannya makan. Jangan, Nabi sudah bilang sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga kau bernafas. Ini kau mau songgi sampai satu baskon sampai di sini. Biar kau goyang, kau mau muntah nih. Jangan juga begitu jadi orang. Mulutmu enak memang, tapi menderita di sini. Ginjalmu rusak itu kalau begitu nanti itu. Makanmu begitu tidak tahu. Harus tahu itu batasmu. Qanaah itu mengajar kita tahu batas. Oh, saya batas makannya begini, 2 sendok. Makanya kalau biasanya orang pergi sakit itu dikasih tahu sama hanya dokter itu tidak mau kasih tahu, beleng-beleng kamu sebenarnya ini. Nasi harusnya kasih begini, kok kasih begini. Dibilang 1 sendok ini. Iya, sendok si kopang kau pakai, kau makan. 1 sendok si kopang. Iya kan? Harus tahu batas itu orang itu. Makanya dalam syariat ada namanya qanaah. Qanaah itu tahu merasa cukup. Dia bisa tahu batasnya. Itu miremnya kita, qanaah itu harus dilatih. Itulah kenapa latihannya yang secara syar'i itu kita dipaksa pada bulan Ramadan untuk berpuasa. Itu adalah salah satu tirakat untuk belajar qanaah. Kan kalau puasa itu istrinya kita, makanannya kita yang beli itu, tapi disuruh tahan, jangan makan, iya kan? Ya. Kenapa disuruh begitu? Itu latihan, tirakat itu, supaya kalau barangmu saja, anumu saja bisa kau tahan, apalagi anunya orang, kan begitu itu. Tapi kan kadang dia kira orang puasa itu hanya tahan lapar, bukan? Itu olah batin itu kalau puasa itu supaya dipakai nanti setelah Ramadan. Bagaimana cara mengukur puasamu itu benar? Ya kalau pas selesai Ramadan itu, kau tidak ambil barangnya orang. Nah, atau di kampung ini, yang nonton ini, jangan suka kasih pindah-pindah itu pagar rumahmu. Bikin pematang sawah, mencangkul, pindah itu pematangnya di sini. Biasa begitu itu. Kasih lewat. Teknik mencuri pematang di sawah. Cangkul sini, kasih pindah di sini. Akhirnya melebar, pindah itu pematang nanti. 2 kali 2 musim tanam, pindah pematang sebelah sini. Diambil barangnya orang. Oleh sebab itu latihan puasa itu latihan qanaah. Tahu kapan kamu harus mengerem, kapan harus gas. Jangan gas full terus. Nanti kamu masuk jurang, nanti masuk kemudian di got. Jadi harus tahu batasan. Harus tahu di mana harus berhenti. Oh, jangan ini deh. Saya tidak boleh di sini. Kalau di sini bisa korupsi ini. Oh, kalau begini ini bisa masuk penjara ini. Harus tahu batasan. Kalau mau selamat. Karena keserakahan itu di dunia dia kemudian merusak, di akhirat dia nanti akan mendapatkan ganjaran neraka jahanam. Jadi saya kira begitu pengantar saya berkaitan dengan saraka. Mungkin akan kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Kembalikan Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Menarik sekali ya ibu-ibu ya. Siapkan pertanyaannya ibu-ibu ya. Tadi ada catatan bagaimana, itu bagus tadi, bagaimana cara melatih qanaah. Nanti ditanyakan saya. Oke. Baik pemirsa Sultra TV, sampai juga kita di season tanya jawab. Tapi setelah pesan yang berikut ini. Syiar Kendari bertakwa, Insya Allah.
Syiar Kendari bertakwa. Insya Allah. Baik, terima kasih masih bersama Syiar Kendari bertakwa. Siaran ini dapat kita saksikan melalui TV digital antena UHF channel 30 serta melalui streaming media sosial Sultra TV. Pemirsa Sultra TV, mari kita sama-sama mendengarkan diskusi dari ibu-ibu dari Kecamatan Abeli dan Kecamatan Puasia. Nah, ibu-ibu tadi sudah ada catatan-catatan mendengar kajiannya Ustadz. Mungkin ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas, saya persilahkan. Oh iya, dari sebelah kanan ada ibu dari Kecamatan Abeli. Silahkan Bu, langsung dengan pertanyaannya singkat, jangan lupa identitasnya dari mana. Sudah? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari BKMT Kecamatan Abeli. Setelah saya simak tadi pembahasan dari Pak Ustaz masalah tamak dan serakah, di sini sebaliknya. Saya ingin bertanya di sini Pak Ustaz, keistimewaan bagi orang-orang yang tidak tamak dan serakah. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalikannya Ustaz. Baik. Jadi justru bagus kalau kebalikannya. Kalau tidak tamak itu berarti dia qanaah. Qanaah itu artinya dia itu bisa mengerem dirinya. Dia bisa atur dirinya. Dia tahu batasannya. Orang yang tahu kemudian batasan itu salah satu ciri ketakwaan. Makanya ketakwaan itu kan secara bahasa ittaqu itu artinya itu hati-hati. Takut-takut. Ittaqu itu salah satu artinya secara bahasa itu hati-hati, seperti kata sahabat, bagaimana itu takwa itu? Kata sahabat bertanya kepada Umar. Kata Umar, seperti kamu jalan itu di antara duri-duri. Kau bisa lihat yang mana duri, yang mana tidak. Itu ketakwaan salah satunya. Begitu juga di dunia ini. Kalau orang qanaah itu dia tahu ini kalau saya lakukan ini duri, bisa celaka. Ini kalau saya lakukan bisa korupsi. Ini kalau saya lakukan bisa menyakiti orang. Sehingga dia selamat. Selamat kemudian bisa di dunia sampai juga nanti di akhirat. Jadi bagus dia Bu. Kebalikannya itu serakah, qanaah. Itu adalah salah satu sifat terpuji dan ciri-ciri kita itu bertakwa. Begitu Bu ya. Alhamdulillah ya. Baik. Cukup Bu ya. Ya. Saya minta lagi yang ingin bertanya ibu-ibu. Ya, dari Kecamatan Puasia, silahkan Ibu. Jangan lupa identitasnya. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurlin Marhali dari Kecamatan Puasia. Saya telah menyimak beberapa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz. Iya Bu. Apa yang dimaksud dengan cenderung kepada kezaliman? Baik. Oh itu ayat. Baik. Itu ya? Iya Pak Ustadz. Baik. Singkat Langsung Ustaz. ya. Ya, silakan Ustaz. Jadi ayatnya itu wala tarkanu ila zalimin. Jangan kamu itu cenderung kepada kezaliman. Fatamassakumun nar, pasti kamu itu disentuh api neraka. Jadi bukan zolim saja, hanya kita mendukung itu kezaliman, kita nanti akan ditanya oleh Allah. Karena ada hadisnya Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus punya sikap. Tidak boleh diam, karena kalau orang baik itu diam, kejahatan itu bisa merajalela. Maka kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyiru biyadi, hendak dia rubah dengan tangannya. Kalau dia punya kemampuan. Fa illam yastati, bagaimana kalau tidak mampu? Fa bilisanihi, hendak dia mengingatkan secara lisan, kayak saya ini mengingatkan secara lisan. Jadi kalau ada orang tersinggung, itu wajar tersinggung karena memang tugas saya. Allah karuniakan saya ilmu. Ibu yang mengangkat saya sebagai ustaz, saya tidak pernah punya
Cita-cita karena ustadz kiai itu pemberian masyarakat. Ibu bisa cabut nanti itu kalau sudah jengkel dengan saya. Tapi karena ibu lekatkan Rusnam Al-Kandari itu ustadz, maka tugas saya itu mengingatkan secara lisan. Kalau ibu tersinggung minta maaf saya. Tapi itu yang saya sampaikan dari apa yang saya pahami dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kalau tidak mampu juga secara lisan? Maka kata Nabi, fabi qalbihi. Diam. Tapi diam itu dua potensinya. Zalika ad'aful iman. Kata Nabi, diammu itu bentuk selama-lamanya iman. Jangan ar-ridau alal munkar. Beda itu karena antara lemahnya iman tidak berdaya kita dengan ridho dengan kemungkaran itu, cenderung kepada kesoliman itu setipis kulit bawang. Contoh misalnya begini. Ibu, ada anak gadisnya. Dijemput laki-laki setiap kemudian malam. Biasa itu, memang anak muda begitu itu. Jangan begitu. Kalau membiasakan itu namanya terbiasa dengan kemungkaran. Itu namanya ridho dengan kemungkaran. Beda kalau tidak berdaya. Semula bukan anakku. Nanti kalau saya berkomentar, dibilangi cerewet sekali mulutnya tetanggaku itu. Sekarang begitu, Ustaz. Kalau banyak urusan dibilang gitu. Gila urusan. Ya. Masalahnya kalau dihamil anakmu, tetanggamu juga kena. Tetanggamu itu ketua BKMT. Dibilang tidak ada kan diingat-ingatkan itu. Masa tetangganya ketua BKMT dibawa lari anaknya. Bikin malu itu. Jadi harus itu ketua BKMT ingatkan, Bu. Kasih tahu baik-baik, panggil mamanya. Jangan begitu. Karena perempuan itu bahaya itu. Almar'atu kal mir'ah. Nanti dia pecah kalau kemudian sudah dibawa malam-malam begitu. Itu contohnya. Contoh nanti ridho yang kemungkaran yang paling jelas itu begini. Saya dulu waktu lanjut S2 di Jawa itu, karena datang terlambat, akhirnya beberapa orang kita itu dapat kos-kosan murah memang. Wah, kita senang itu. Tapi di dekat rel kereta api. Akhirnya itu pas kita datang itu tidak ada yang bisa tidur itu. 3 malam tidak bisa kita tidur. Kita kira kereta itu hanya lewat tak 2, tak 3, tak 4. Ternyata ada juga kereta barang. Macam-macam itu, ya Allah. Tapi lama-kelamaan kita pergi di kampus cerita, tidak bisa saya tidur. Itu 3 hari kita cerita terus. Pas 4 hari, 5 hari, 1 minggu tinggal sekali-sekali kita cerita. 2 minggu, 3 minggu, jarang kita cerita. Pertanyaannya kita pindah kos apa tidak? Biasa. Tidak pindah kos kita, masih di situ. Kita sudah terlanjur bayar. Kenapa tidak ada yang cerita itu? Kenapa? Karena tuh sudah terbiasa kita punya telinga. Terbiasa hati-hati itu yang disentuh api neraka. Ada tempat sampah di dekat rumahnya. Pertamanya ditutup hidungnya. 1 minggu, 2 minggu, pas 1 bulan ada tempat sampah tapi tidak tutup hidung itu. Sudah biasa. Sudah biasa. Hati-hati jangan sampai kita itu bukan lemah iman tapi terbiasa dengan keburukan, kemungkaran. Fatamassakumun nar. Itu maksudnya pasti disentuh neraka. Jadi harus ada sikap. Anak gadis tak jangan. Kalau kamu mau bawa anak gadis, bawa ke Kalosara di sini. Ya. Bawa adat sini lah. Jangan enak-enak saja setengah mati kita kasih makan ini anak. Begitu. Ya. Cukup Ustadz ya? Iya. Bagaimana Ibu? Bagus sekali ya. Cenderung kepada kezaliman. Baik, saya masih buka kesempatan untuk penanya ketiga. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irnawati dari BKMT Kecamatan Poesia. Iya, Bu. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, saya ini menjadi pejabat. Iya. Saya harus menyogok. Iya. Apakah itu termasuk dalam sifat tamak? Tamak atau tidak? Oke, baik ini. Ada hadisnya Nabi mengatakan ar-rashi wal murtasi fahuwa finnar. Penyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Sekarang kita pilih, apakah keseluruhannya orang yang memberikan uang kepada orang lain itu adalah sogokan? Tidak. Sebagian nanti ada hadiah. Tapi biasanya itu ucapan terima kasih. Tapi biasanya itu yang menjadi sulit itu ketika ada kepentingan kita di situ. Iya kan? Kan biasanya itu sekarang itu kalau orang menjadi pejabat itu dia gunakan jurusnya katak itu, tahu jurus katak?
jilat sana, jilat sini, sikut sana, sikut sini, berlompat gitu. Ada begitu. Itu yang kemudian diwanti-wanti, jangan. Bagaimana kalau kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan suatu posisi? 3 hukumnya ini. Yang pertama, kalau posisi itu tidak ada yang punya, kalau posisi itu, yang pertama, saya ulangi. Kalau posisi itu ada yang punya, dan kita bayar untuk menggantikan posisi itu, maka itu seluruh ulama sepakat haram hukumnya. Contoh, dia yang lolos itu setelah kemudian ujian, dia yang lolos kemudian urutan pertama namanya ranking 1, cuma 1 formasi, ranking 2 ditelepon sama BKD. Misalnya toh, halo, ini saya lihat kamu ini, bagaimana ini? Bisa ada peluang untuk dibantu. Bisa dibantu ini. Misalnya kalau ada oknum BKD begitu modelnya ya. Iya. Dibantu ini, bagaimana bisa kok dikasih ini rankingmu. Maka seluruh yang terlibat itu yang menyogok, tapi aku bayar 50. Yang menyogok, yang disogok itu pasti itu dikena hukum riswa yang dilaknat oleh Nabi tadi. Kasus pertama. Kasus kedua, ini tidak jelas siapa kemudian punya formasi. Formasinya tidak tahu siapa yang punya. Tetapi ini difastabiqul khairat kan, kayak misalnya orang mau jadi caleg semua ini ada 1 kursi, iya toh? Siapa yang punya ini kan tidak tahu, tidak ada yang punya toh? Iya. Maka fastabiqul khairat orang ini banyak itu gayanya itu orang, ya kan? Kalau caleg itu biasanya kan, kalau dekat-dekat kami pemilu itu biasanya banyak senyum-senyum manis itu. Tetangga itu yang caleg itu baik-baik semua mukanya itu. Kalau perlu dia jilat kita itu kalau perlu. Hati-hati itu. Maka kemudian kalau dia itu gunakan uang pada saat untuk merebut sesuatu yang tidak punya, ulama beda pandangan. Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Kasus ketiga. Dia yang ranking 1. Dia yang memang punya itu formasi. Tetapi kemudian ada yang mau bayar, ditelepon sama oknum BKD, ini ranking 2 dia mau bayar 50, kau mau bayar 50, kalau kau bayar 50, aman kamu. Maka sebagian ulama mengatakan wajib dia ambil itu haknya. Harus dia lawan itu hakku. Kau mau bayar-bayar, mau ganti rankingku, maka sebagian ulama mengatakan ini mubah, boleh dia melakukan perlawanan dengan membayar. Orang menyogok saya, dia sogok juga, itu saya punya, saya yang ranking 1 di situ. Mempertahankan hak itu namanya mempertahankan hak. Yang tidak boleh itu riswa itu ketika membenarkan yang salah atau mengambil hak orang lain. Begitu Bu. Jadi kalau pejabat itu membayar, lihat-lihat misalnya di situ kategorinya 3, nanti dia yang hitung sendiri, baru kita ketemu di akhirat. Dia bilang bohong kamu, anunya orang itu ambil. Begitu. Bagaimana kalau dengan kelulusan yang lain, Ustadz? Umpamanya masuk sekolah-sekolah begitu. Terus rata-rata semua orang yang ingin lolos itu harus bayar. Ini nanti tetap mengukurnya 3 itu. Masih. Selama dia itu tidak ada yang punya itu, maka orang menggunakan sumber dayanya untuk maju ke situ. Seluruh ulama itu beda pandangan. Ada mengatakan jangan. Saya pribadi itu menghindari begitu. Saya itu kalau masalah-masalah begitu, jabatan apa segala macam, kalau mau ambil nih. Saya kalau saya begitu. Kalau ada orang mau ambil nih. Kalau saya begitu. Kenapa? Karena menurut saya tirakat yang paling baik itu kita ambil jalan yang kemudian tidak baku ganggu dengan orang. Makanya saya selalu berdoa begitu, ya Allah kasih saya rezeki itu tidak perlu bersaing dengan orang. Tetapi kan sekarang begini, trennya tuh begini Ustadz, kalau kamu tidak bayar setengah mati anakmu lulus. Jadi kamu harus cari channel gitu supaya bisa lulus. Apakah kita harus ikuti seperti itu Ustadz? Ukur medang ini yang 3 tadi, kalau punyanya orang jangan kamu ambil. Itu nanti bisa berefek keseluruhan, haram sampai kemudian seumur hidup itu. Ini kan haknya orang kau ambil. Tapi kalau kemudian tidak ada yang punya itu, fastabiqul khairat, ulama beda pandangan. Tapi kalau jelas punyamu itu mau diambil dan kau bertahan di situ, kau gunakan seluruh uangmu untuk melawan itu, maka bukan riswa namanya itu, bukan sogok. Itu namanya mempertahankan hak, bertahan ya, mempertahankan hak. Ulama mengatakan boleh gunakan uangmu untuk mempertahankan hakmu. Kalau perlu sampai pengadilan, begitu. Baik.
Masih ada waktu? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atika dari Kecamatan Abeli. Begini Pak Ustaz, Iya Bu. tadi banyak dijelaskan tentang masalah serakah dan jalan-jalannya Jalan-jalan. sehingga orang Iya. bisa serakah. Iya. Kemudian kalau kita mampu menahan keserakahan itu, maka kita termasuk dalam kategori qanaah, merasa cukup segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Nah, untuk jalan ke qanaah itu ini yang paling susah, Ya. karena serakah itu ada dalam hati manusia masing-masing. Karena mungkin ada juga serakah yang bagus, ada yang serakah memang serakah sudah jelek, yang pasti masuk neraka. Yang saya pertanyakan di sini, bagaimana kita untuk mencapai qanaah itu? Apa yang harus kita lakukan? Utamanya hati dan kalbu ini tidak terdorong kepada keserakahan. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustadz, langsung. Qanaah itu adalah perbuatan hati. Hati itu pengendali badan. Untuk kemudian bisa meluruskan hati, maka badan itu harus dipaksa untuk tirakat, untuk lelaku, untuk salik, untuk kemudian tadrib, latihan. Itu kenapa seluruh ibadah itu latihan sebenarnya, tirakat itu. Puasa tadi ya, satu tadi saya puasa itu tirakatnya untuk sampai ke qanaah. Yang kedua, kita kemudian ada lagi ibadah yang lain. Apa namanya ibadah yang lain itu? Namanya zakat. Zakat itu bagian dari upaya untuk menghilangkan keserakahan itu. Kan zakat itu harta kita yang dikasih keluar toh? Iya Ustadz. Tapi agama mengatakan tidak keseluruhannya itu yang keluar gaji. Misalnya seperti saya, gajiku setiap bulan itu harus keluar zakatnya. Kenapa bisa? Kan itu gajiku. Undang-undang mengatakan, masalahnya saya ini biasa tidak tepat waktu fingerprint absennya. Berarti tidak tepat. Kadang kemudian mut-mutan kalau saya mengajar ke mahasiswa. Pas saya mood mungkin maksimal saya bekerja. Pas saya tidak enak, lagi bad mood istilahnya anak muda. Ya. Bad mood toh, saya biasa bad mood juga itu. Tidak enak perasaanku itu. Saya marah-marah, bisa jadi harusnya itu kan dikurangi gajiku toh. Iya. Toh? Saya marah-marah itu anak-anak. Bad mood saya, jelek perasaanku. Harusnya dikurangi gajiku, tapi kan tidak. Tidak ada aturan begitu di dalam undang-undang. Saya terlambat absen, saya terlambat mengajar, tidak maksimal mengajar. Maksimal tidak maksimal, bayarannya sama. Lantas kenapa itu sisanya itu? Siapa yang bersihkan? Zakat yang bersihkan itu. Makanya zakat itu ada tai-tainya yang harus dikasih keluar, ditirakatkan. Tidak cukup sampai situ. Agama mengatakan, diwanti-wanti kita kalau bisa bukan hanya zakat, karena itu kan kewajiban. Ada namanya infak, ya kan? Kita infak. Termasuk nanti kita itu harus melatih diri namanya tawaddu. Temannya ini qanaah, pasangannya itu kaki kanannya qanaah, kaki kirinya itu tawaddu. Tawaddu itu kita itu rendah hati. Jangan mau dibilang terus rendah hati. Insya Allah tidak rugi itu. Saya kira itu mungkin karena kita dibatasi nih waktu. Baik Ustadz. Gitu. Nanti kajiannya bisa lebih dalam nanti ke belakang layar. Ya. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara Syiar Kendari Bertakwa. Jangan lupa nonton di antena digital TV UHF channel 30 dan melalui streaming media sosial Sultra TV. Dan program ini bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kendari, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari, Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di studio, Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua.
Baik, mari kita tutup sama-sama kajian kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar kendari bertakwa, insyaallah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih.